Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja UKIN. Perkenalkan, nama saya Desi Aryani SPD. Saya adalah guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 7 Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan NIM 2310206056. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN di SMA Negeri 7 Oku. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 12 IPA 3 dengan materi sumber energi. Berikut adalah video UKIN saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah kalau masih semangat belajar. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawanku, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini, nak? Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Sudah berapa hari? Oh, baru hari ini. Oke, kita doakan semoga teman kalian dalam yang sedang sakit itu bisa cepatnya pulih dan berkumpul lagi di kelas untuk belajar bersama dengan kalian. Pernah tidak kalian berpikir kenapa sih kita harus makan? Pernah. Kenapa? Untuk mengisi energi. Terus? Supaya tidak lemah. Supaya tidak lemas, supaya dapat energi. Terus apa lagi? Supaya tidak ada rasa lapar. Jadi perlu tidak kita dengan makanan itu? Perlu ya. Bagaimana kalau misalnya kalian tidak makan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Tidak ada energi. Kurang gizi, tidak ada energi, lapar. Apa Triko? Apa itu 5L? Lemah, letih, lesu, loyo, lemas. Oke. Jadi bahasan materi kita hari ini ada hubungannya dengan yang tadi kita bahas di depan tentang makanan, yaitu sumber energi. Itu ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang sebenarnya tentang sumber energi, Ibu sudah bagikan di grup kelas kalian itu link untuk pre-test. Ya, sekarang buka dulu link grup kelas kalian. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Tadi buka. Di grup kelas, grup WA kalian. Ini, kalau yang masih belum bisa membuka, bisa melihat di depan. Sudah, Kesha? Oke, langsung ditekan papan peringkat. Sudah selesai semua? Sudah. Jangan lupa di screenshot dan tekan tombol untuk papan peringkat ya. Supaya kita tahu hasil kalian dalam pretest itu berapa. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dari pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini.
Kalian bisa perhatikan ke depan tujuan dari pembelajaran hari ini tentang yang pertama. Tuh, kelihatan? Dengan pembelajaran menggunakan model PBL berbantukan LKPD melalui kegiatan pengamatan, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan dari materi sumber energi. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengamatan dan menyelesaikan masalah tentang sumber energi. Yang ketiga, peserta didik melalui pembelajaran model PBL mampu berdiskusi dan menjawab permasalahan yang timbul dengan tepat dan benar. Yang terakhir, peserta didik melalui pembelajaran model PBL mampu mengerjakan laporan hasil pengamatan, saling bekerja sama untuk menganalisis bagaimana sumber energi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau yang ingin kita capai dalam materi hari ini. Selanjutnya untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu tampilkan video tentang sumber energi. Kalian perhatikan ke depan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi membutuhkan energi. Tahukah kamu dari mana saja sumber energi itu? Ada 2 kategori sumber energi, yakni sumber energi yang nggak bisa diperbarui dan energi yang bisa diperbarui. Sumber energi yang nggak bisa diperbarui berasal dari minyak bumi dan gas. Soalnya membutuhkan waktu yang lama mulai dari jutaan, bahkan ratusan tahun untuk membentuk minyak bumi. Makanya sumber energi ini terbatas dan suatu saat akan habis. Untuk itu, kita perlu melakukan penghematan dan beralih menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi alternatif. Berikut ini contoh macam-macam sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan. Macam-macam sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti yang bisa mengganti peranan minyak bumi, kids. Nah, sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang bisa diperbarui atau tersedia di alam dan gak akan habis. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Selain menghemat energi yang nggak bisa diperbarui, penggunaan energi alternatif juga lebih ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Sebab sisa pembakaran minyak bumi bisa menyebar dan mencemari lingkungan, kids. Hal itu bisa menyebabkan pemanasan global loh. Berikut ini contoh macam-macam sumber energi alternatif. 1. Energi matahari. 3. Energi air. Energi air juga bisa menjadi sumber energi alternatif loh. Energi air yang mengalir deras bisa menjadi energi gerak, kids. Nah, salah satunya energi ini banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Oke. Jadi sudah kalian lihat tayangan yang sudah Ibu putar tadi? Sekarang kalian bisa kan menyampaikan atau mengemukakan pendapat kalian dengan melihat tayangan tadi. Pernah kalian melihat air yang mengalir? Pernah. Terus air itu termasuk dalam kategori sumber energi apa? Alternatif atau terbarukan. Alternatif atau terbarukan. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya, Nak? Seperti menjadi pembangkit tenaga air. Dengan cara? Dengan cara mengalir ini arusnya itu loh, Bu. Harusnya menggunakan kincir air. Sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kalian sepakati. Sudah dibagi kelompok dan duduk dengan kelompok masing-masing. Ini kalian lihat apa yang harus kalian kerjakan di LKPD ini ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Kemudian kerjakan apa clue atau instruksi yang terdapat di dalam LKPD-nya. Ini belum. Oh, ditulis di bawah ya. Kelompok sini. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kira-kira kalau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanya ya. Iya, Bu. Nah, ini tampilan video Kebutuhan untuk energi di masa depan akan terus kegiatan meningkat. kedua.
minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama. Dengan sinergi ini, upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia di masa depan bisa tercapai. Sudah semua? Belum ya? Sambil dikerjakan ya. Sudah dapat Mas jawabannya Mas? Ini kelompok 1 sudah selesai semua belum? Dikit lagi ya. Oke. Kesimpulannya sudah dapat? Belum. Jangan lupa nanti disimpulkan ya. Kelompok 4 gimana? Sudah selesai semua belum kelompok kalian? Kedua? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Tadi yang Ibu tampilkan video di depan memperhatikan? Perhatikan. Gunanya untuk yang mana? Guna yang video yang Ibu tampilkan di depan tadi untuk jawab yang mana? Jawaban ini, Bu. Ya. Sudah semua? Belum. Kelompok mana yang sudah? Kalau misalnya sudah ada yang selesai, boleh untuk ke depan kelas mempresentasikan ya hasil dari pengamatan kalian. Sudah semua nak mengerjakannya? Sudah, Bu. Siapa yang sudah siap presentasi ke depan? Dari kelompok? Oke, dari kelompok 4 silakan presentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian. Jadi ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil daripada kerja mereka. Yang lain silakan perhatikan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dengan mereka. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya yang bernama Chelsea Anastasia sebagai moderator. Saya Putri Sari sebagai materi 1. Saya Yunistia sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Putra sebagai anggota. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang energi terbarukan. Pengertian energi terbarukan dan kegunaannya. Energi terbarukan merujuk pada sumber energi yang terus diproduksi secara alami dan dapat diperbarui, seperti matahari, angin, dan air. Keberlanjutan dan ketersediaan yang terbatas menjadikan energi ini berpotensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, jenis-jenis energi terbarukan adalah 1. Energi surya. Energi matahari yang diubah menjadi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi angin yang dihasilkan dari energi gerakan angin untuk menggerakkan turbin angin dan menghasilkan listrik.
Dan energi air yaitu energi yang dihasilkan dari aliran air untuk memproduksi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Nah, tantangan dalam pemanfaatan energi terbarukan adalah satu, infrastruktur yang terbatas. Kurangnya infrastruktur untuk mendukung penyimpanan dan distribusi energi terbarukan. Dua, ketergantungan pada cuaca. Energi terbarukan rentan terhadap fluktuasi cuaca dan harus dibarengi dengan sumber energi lain. Tiga, biaya awal yang tinggi. Investasi awal yang besar untuk membangun infrastruktur energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga angin Sidrap, PLTA Saguling, Jawa Barat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan. Dukungan subsidi. Pemerintah memberikan subsidi untuk interaksi dan penggunaan energi terbarukan. Ini tujuan untuk mendorong pertumbuhan skor energi terbarukan di Indonesia. Rencana kebijakan energi 2050. Positif dan negatif dari energi terbarukan. Energi terbarukan memiliki dampak positif terhadap lingkungan seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara. Namun ada juga dampak negatif seperti bergantung pada faktor cuaca dan berkelanjutan sumber daya alam. Saya akan kembalikan ke moderator. Sudah. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Agia Azhara, saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Sebutkan beberapa contoh energi yang terbarukan di Indonesia. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan kami mencari jawaban terlebih dahulu. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh energi terbarukan. 1. Energi surya. Energi matahari yang diubah menjadi listrik dengan menggunakan panel surya. 2. Energi angin. Energi yang diasalkan dari gerakan angin untuk menggerakkan turbin angin dan menghasilkan listrik. 3. Energi air. Energi yang dihasilkan dari aliran air untuk memproduksi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Apakah sudah jelas? Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Untuk kami, Bu. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang energi tak terbarukan. Perkenalkan, nama saya Yani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alsetri Amanda sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Syipadi Jasmi sebagai pemateri 2. Kenalkan, nama saya Vito, pemateri 3. Saya Triko Novendra sebagai anggota. Pengertian energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan merujuk pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya ini memiliki keterbatasan jumlahnya dan cenderung menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Jenis-jenis energi tak terbarukan ada 3, yaitu energi fosil, tenaga nuklir, dan energi panas bumi. Dampak penggunaan energi tak terbarukan terhadap lingkungan, yaitu pencemaran udara. Penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan emisi CO2 dan polusi udara lainnya. 2. Kerusakan ekosistem. Penggalian dan penggunaan minyak bumi bisa merusak ekosistem laut dan darat. 3. Perubahan iklim. Tingginya emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim global. Alternatif energi terbarukan yang dapat digunakan. 1. Tenaga angin. Tenaga angin dihasilkan melalui turbin angin yang memanfaatkan energi angin. 2. Panel surya. Panel surya mengubah sinar matahari menjadi energi listrik yang bisa digunakan. 3. Geotermal. Tenaga geotermal didapatkan dari panas bumi yang disalurkan menjadi listrik. 4.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Tantangan dalam beralih ke energi terbarukan. 1. Ketersediaan instruktur. 2. Tantangan teknologi. 3. Perubahan kebiasaan. 4. Ketidakpastian kebijakan. Peran pemerintah dalam promosi energi terbarukan. Kebijakan. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan. Investasi, memberikan insentif dan investasi untuk pengembangan energi terbarukan. Regulasi, mengatur kebijakan dan regulasi terkait penggunaan energi terbarukan. Kesimpulan dan rekomendasi untuk penggunaan energi terbarukan di masa depan. 1. Peran masyarakat. 2. Peningkatan investasi. 3. Kolaborasi internasional. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa dampak penggunaan energi tak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah bertanya. Akan dijawab oleh Alshetria Amanda. Dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Pencemaran udara. Penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan emisi CO2 dan polusi udara lainnya. Kerusakan ekosistem. Penggalian dan penggunaan minyak bumi bisa merusak ekosistem laut dan darat. Perubahan iklim. Tingginya emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim global. Apakah kelompok 4 sudah mengerti? Apakah sudah cukup? Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya kelompok 1? Untuk kelompok 1 silakan kalian ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Agia Azhara sebagai moderator dan rekan sebelah saya Melandri Elsa Nurfianika sebagai pemateri 1. Berdasarkan hasil analisis kalian, jelaskan perbedaan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Sumber energi terbarukan dapat diperbarui secara alami, sedangkan sumber daya energi tak terbarukan tidak dapat diperbaharui. Maka ketika habis tidak dapat digunakan lagi. Mengapa makanan termasuk sumber energi? Jelaskan. Makanan menjadi salah satu sumber energi karena mengandung 3 makronutrien penting bagi tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. 3. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang layak dikembangkan. Energi air adalah salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Baiklah, di sini akan dibuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jikalau memang sudah cukup. Kalau ada kata yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan presentasikan apa yang bisa kalian simpulkan dari yang sudah kalian lakukan pengamatan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 dan akan sekaligus menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan video tersebut, analisislah mengapa produksi minyak semakin menurun dari tahun ke tahun. Jawaban kami, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut produksi minyak bumi dalam negeri terus menurun. Hal itu dikarenakan sumur minyak yang ada saat ini sudah tua. 2. Jelaskan potensi yang dimiliki Indonesia yang dapat digunakan sebagai energi alternatif beserta pemanfaatannya jika produksi yang dimiliki Indonesia semakin menipis. Potensi energi alternatif adalah semua energi yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan untuk mengganti sumber energi dengan bahan bakar konvensional.
Jelaskan bagaimana cara untuk mengatasi krisis sumber energi serta peranan kalian dalam konservasi energi. Untuk mengatasi krisis sumber energi, ada beberapa cara. Salah satunya, berpindah ke sumber daya terbarukan, tingkatkan fokus pada tingkat penyimpanan, lakukan audit energi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ramadelia dan sesi kesimpulan akan saya berikan kepada Siti Rahma Aulia Putri. Kepada Siti Rahma kami persilakan. Kesimpulan, sumber energi adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan. Hal ini karena sumber energi termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam sehingga Indonesia memiliki potensi sumber energi yang banyak. Bisa dikatakan sumber energi Indonesia itu berlimpah. Oleh sebab itu, sumber energi ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun jika terus digunakan, sumber-sumber energi ini bisa habis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi sekaligus kesimpulan dari kelompok kami. Cukup sekian dari kelompok kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah hasil yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian di depan kelas. Dan untuk lebih memahami dari materi yang sudah kalian pelajari tadi, Ibu kasih kalian penguatan. Coba kalian perhatikan ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran fisika. Di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik arus bolak-balik AC. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan mengenai sumber energi. Sebelum memasuki materi itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam fisika, energi dianggap sebagai suatu ukuran kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menyebabkan perubahan. Ini dapat berasal dari berbagai sumber yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan energi yang terbesar itu pada pembangkit listrik. Pembangkit listrik digunakan untuk memasok listrik rumah tangga dan industri. Yang kedua, transportasi sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan transportasi publik. Upaya penghematan energi dan keberlanjutannya. Ada 3 upaya yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Yang pertama, peningkatan efisiensi, yaitu strategi untuk mengurangi konsumsi energi melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien. Yang kedua, pengembangan energi terbarukan, yaitu investasi dan peningkatan penggunaan tenaga terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan dengan pengembangan kebiasaan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan energi. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah penguatan dari materi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, silahkan di antara kalian siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Oke, Triko silakan. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini adalah sumber energi adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan. Hal ini karena sumber energi termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber energi yang banyak. Bisa dikatakan sumber energi di Indonesia itu berlimpah. Oleh sebab itu, sumber energi ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, jika terus digunakan, sumber-sumber energi ini bisa habis. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Triko yang sudah memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Selanjutnya, untuk Ibu melihat ada penilaian untuk diri kalian, ada penilaian untuk rekan sejawat. Ya. Kita pelajari hari ini. Ada pertanyaannya, dijawab. Jangan lupa nanti tulis namanya ya.
Ada untuk kalian sendiri, ada kalian harus menilai teman kalian. Sudah ngisi semua, nak? Kalau sudah, sekalian LKPD-nya tadi siapkan, Ibu kumpulkan. Dan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, Bu. LKPD-nya mana? Refleksinya mana? Langsung kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Nah, setelah ini mau melakukan post test, nak ya. Silakan kalian buka link grup kelas kalian, itu ada link untuk melakukan post test. Jadi sudah Ibu bilang kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing supaya kalian bisa mengerjakan post test dengan baik. Sudah kalian lihat? Sudah bisa dibuka? Soal yang pertama, energi terbarukan adalah, ini ada pilihan A, B, C, D, E. Sudah semua? Oke. Waktunya untuk menjawab itu sudah selesai. Materi untuk kita minggu depan yaitu tentang radioaktif. Ya, diingatkan. Jadi untuk minggu depan kalian akan belajar tentang radioaktif, cari tahu apa sih radioaktif itu dan sebagainya ya. Untuk materi hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas semangat kalian dalam belajar. Dan untuk menutup materi hari ini, Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Silakan Ketua kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Doa mulai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.